kami semua bangkit berdiri. Oh
Nama Tuhan sedang ditinggikan di tempat ini. Dan kami bersyukur sebab hadirat Allah memenuhi kami. Sore ini kami membuka hati kami, pikiran kami kepadamu. Dan kami mau katakan kepadamu bahwa kami siap untuk memuji dan memuliakan akan namamu. Mulai dari awal ibadah kami sampai penghabisan. Dan biar ibadah kami sore hari ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kami. Dia Allah yang ajaib, Dia besar bagi kami. Amin. Kita nyanyi pujian ini, ajaib Kau Tuhan. Boleh berikan salam sehatnya, boleh juga berikan tangan, salam yang terbaik. Kami mau sorak-sorai bagi Tuhan kami. Allah kami heran, Allah kami ajaib. Kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan.
Mari silakan duduk kembali. Kami siap hati untuk kebenaran firman Allah. Dia Bapa yang mengenal setiap kami. Karena Dia yang membentuk setiap kami dalam rahim ibu kami. Dia telah merancangkan yang terbaik. Rancangan Allah tidak ada rancangan yang jahat. Rancangan yang terbaik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuasamu sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dia Bapa mengenal setiap kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan
Hallelujah. Glory. Praise your name, Lord God Almighty. God and Lord of hosts. Segala kemuliaan, puji, sembah hanya bagi Engkau Allah serba sekalian alam. Allah yang maha kuasa di dalam Kristus Yesus yang memberikan kami kesempatan hidup, bergerak, bekerja, dan melakukan berbagai tugas dan pekerjaan yang Engkau berikan kepada tiap kami. Dan di dalam kesibukan kami, Engkau menyiapkan sebuah hari atau satu hari untuk kami bisa berdiri bersama-sama di hadapan-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Allah dan Tuhan. Dan juga untuk mendengar suara-Mu. Dan waktu kami mendengar suara-Mu, kami memiliki hati untuk menerimanya, lalu melakukan dalam hidup ini, baik sebagai seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak atau seorang pemuda, dan aktivis gereja, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan keinginan daging kami, emosi kami, hawa nafsu kami, kemauan kami, tapi bagaimana menyenangkan hati Tuhan dan mengikuti kemauan Tuhan. Hidup ini penuh dengan kesementaraan. Oleh karena itu Tuhan kasih ingat kami untuk kami mengelola hidup yang pendek dan singkat di atas bumi ini dengan baik. Yakni untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi saksi. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus bekerja di hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini atau hari ini minggu terakhir di bulan September. Minggu depan kita masuk bulan Oktober. Kalau masuk bulan Oktober berarti tambah bulan Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan lagi kita Natal. Waktu berjalan cepat ya. Sedangkan tema di 2022, our theme in 2022 is now declare your changes. Tema kita di 2022 adalah sekarang cerita perubahan kita. Tuturkan dengan teratur, sempurna perubahan kita. In the marketplace, in our family, and best friend around us. Tuturkan perubahan itu di luar sana, di dalam keluarga kita, dan di antara sahabat-sahabat terbaik. Tinggal 3 bulan kita menyudahkan tema besar kita. Saya tidak tahu tema ini telah menggerakkan kita untuk we try to testimony about our changes to the all people or not. Saya tidak tahu.
apakah kita telah coba menuturkan perubahan kita ke luar sana di antara banyak orang atau tidak. Tapi waktu terus berjalan. Tinggal 3 bulan tema besar ini kita tinggalkan dan diharapkan memiliki sebuah dampak. Dampak pertama buat keluarga kita, kita tuturkan our changes, perubahan kita. To our kids, kepada anak-anak kita. To our wife, kepada istri kita. To our husband, kepada suami kita. Dan human being around us, orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap tahun kita memiliki tema yang sebenarnya menggiring kita untuk kita melakukan sesuatu. Seandainya tema-tema itu belum mendorong kita untuk melakukan sesuatu, bersyukur kalau Tuhan masih beri waktu. Baik Bapak, baik Ibu, baik anak-anak, pemuda-pemudi, aktivis gereja, dan kita semua. Saya mau katakan, mari kita bertindak secara arif dan bijaksana untuk melakukan ketika kita diberi kesempatan hidup. Ternyata menuturkan tentang perubahan hidup kita ini, kalau saya lihat di YouTube, saya lihat di berita-berita media sosial, tidak diperlukan orang yang umur 14 tahun ke atas baru bisa lakukan itu. Ternyata anak-anak umur 14 tahun ke bawah, ketika dilawat oleh Roh Kudus, mereka bisa bersaksi. Mereka bisa mengaku di depan ayah dan ibu mereka bahwa mereka sekian lama melawan orang tua, sekian lama otak mereka kotor, pikiran mereka kotor. Mereka berani jujur. Anda kalau nonton YouTube pengkhotbah cilik, baik dari Eropa, baik dari Amerika, baik dari Indonesia, kita lihat bahwa tidak perlu umur 17 tahun baru dibilang dewasa dan mengerti bagaimana perubahan hidup. Tapi anak-anak umur 14 tahun ke bawah sudah bisa bersaksi. Sudah bisa menuturkan perubahan dalam hidup mereka terhadap orang tua mereka. Dan ini bukan baru berlaku sekarang. Saya ingat tahun 69 saya ditempatkan pertama sebagai pendeta di Belu. Dan saya tinggal di pastori di belakang gereja Polikarpus Atambua. Saya tinggal dengan keluarga majelis Bapak Hekekire. Dia majelis gereja waktu itu. Saya masih ingat seorang anak yang baru kelas 2 SD kalau tidak salah. Ketika dia ikut kebaktian, ketika dia dengar khotbah, di dalam rumahnya papa dan mamanya suka maki-maki, suka omong kotor. Lalu dia pulang dari kebaktian bersama papa mamanya. Sangat menarik kesaksian orang tua ini, orang tua dari anak ini. Karena mereka sudah biasa omong maki, kata kotor keluar. Jadi waktu tiba di rumah papanya mulai omong kotor, dia punya anak bilang, "Papa." Dia begini, "Papa." Lalu papanya terkejut. "Kenapa?" Dia bilang, "Tadi kan baru dengar khotbah di gereja, bukan? Sudah boleh maki."
anak SD kelas 2. Dia sudah menunjukkan perubahan. Nah kalau saudara-saudara pemuda-pemudi yang seumur di atas 16, lalu otak tidak cerah, hadir di dalam kebaktian karismatik dan tidak ada perubahan berpikir. Apalagi kita orang tua, apalagi kita ibu, apalagi kita bapak, apalagi kita aktivis gereja yang jalan kolekte, yang berdoa di muka, yang main musik, yang menyanyi, yang singer, yang song leader, yang bagian lighting, yang bagian multimedia sound. Anda bukan umur di bawah itu lagi. Dan satu kali papa dan mamanya bercerita sama saya. Ketika anak ini di sekolah, karena sudah dipengaruhi oleh orang tua punya cara hidup kan, suka maki-maki, omong kotor. Di sekolah sudah jadi biasa buat dia, sebelum dia dengar firman Tuhan, suka maki-maki juga teman-temannya. Tapi waktu itu, waktu dia di sekolah, teman-temannya ganggu dan bikin onar, dia mau maki terus, dia tutup mulutnya sampai emosinya tidak tertahan sampai dia menangis. Lalu gurunya datang, kenapa? Dia bilang, tidak, saya mau maki tapi saya ingat pendeta berkhotbah, saya tutup mulut saya sampai saya menangis. Gurunya telepon, orang tuanya datang di sekolah, tanya siapa yang ajar anak ini begini. Orang tua, bapak dan ibunya cerita, bilang, mereka dengar, dia dengar KKR, khotbah di gereja, dia tegur kami, dia nasihati kami, dan dia bersikap bertutur seperti itu. Jadi dia tutup mulutnya, karena takut dia mau maki, terus dia tutup dia punya mulut. This is the big them in 2022. Ini yang disebut sebagai tema kita di 2022. Now declare your changes. Sekarang tuturkan perubahanmu. Apalagi kalau kita mau bersaksi, kita mau melayani di dalam gereja, lalu tidak ada perubahan hidup, perilaku, sifat, mindset, ya kita bersandiwara di dalam gereja. Kita penuh kepalsuan dan kemunafikan. Pelayanan dalam gereja bukan pelayanan kantor sekuler. Tapi pelayanan di dalam gereja adalah pelayanan yang membimbing dan menuntun kita menuju kepada perubahan sejati. Jadi harus memberi diri untuk dituntun oleh Roh Kudus. Nah, subtema kita pada hari Minggu ini adalah ini. Even as a slave, but not a slave to sin. Meskipun sebagai budak atau sebagai hamba, tapi tidak boleh menjadi hamba dosa. Maksudnya begini, kata slave atau kata budak itu memiliki makna begini. Orang yang kurang dikenal karena dia budak, karena dia bukan punya jabatan kepala biro ke, kepala seksi ke, kepala direktur ke, atau punya jabatan camat ke, lurah ke, wali kota ke, bupati ke. Bukan. Kalau pangkat-pangkat seperti itu sangat dikenal, orang tahu. Tapi kalau budak kurang dikenal. Orang tidak ingin tahu tentang budak. Orang tidak ingin kenal siapa itu slave and servant, budak atau hamba. Jadi budak dan hamba itu artinya orang yang tidak masuk hitungan. Orang yang tidak dianggap. Kalau dia ada dalam keluarga,
kurang dianggap. Kalau pertemuan keluarga mau panggil, tak usah. Biasa begitu. Kalau level dan statusnya rendah, apalagi tidak ada pekerjaan, mau panggil dalam pertemuan keluarga, bilang tak usah. Kurang dihargai, kurang dikenal, kurang mendapatkan apresiasi. Biasanya secara sekuler, kalau dia lurah, dia camat, dia bupati, dia wali kota, dia kepala biro, kepala seksi, gubernur, wali kota, apalagi anggota DPR. Wah, kalau ada pertemuan mereka masuk hitungan, diundang. Tapi kalau budak, tunggu dulu. Even as a slave, but not a slave to sin. Meskipun status kita rendahan atau budak atau hamba, tapi kita tidak boleh jadi budak dosa. Jangan sampai orang menganggap kita tidak ada dalam perhitungan mereka, kita tidak peduli, kita tidak masuk perhitungan mereka, lalu kita mudah untuk berbuat dosa karena kita berpikir, tidak ada orang tahu tentang saya, tidak ada orang peduli sama saya buat apa saja orang tidak tahu. Saya mau pencuri, saya mau korupsi, saya mau membunuh, saya mau bersinah, saya mau kumpul kebo, saya mau main laki-laki, saya mau main perempuan, saya mau bikin apa saja. Saya budak, orang tidak masuk, saya tidak masuk hitungan, orang tidak akan lihat saya. Tidak. Kalau sudah sampai melakukan kejahatan dan dosa, pertama polisi yang taruh perhatian sama kita. Nah, kenapa saya angkat subtema ini? Even as a slave, but not a slave to sin. Meskipun seandainya kita budak atau hamba dalam makna kurang dikenal karena budak, kurang mendapatkan apresiasi karena budak, kurang diperhitungkan karena hamba yang rendah, tapi kita harus menjaga moral kita. Kita harus menjaga integritas kita. Nah, ini perlu kita paham bersama dalam subtema hari ini, sekalipun sebagai budak, tapi tidak menjadi budak dosa. Dan saya mau antar kita ke dalam kebenaran, dalam Kejadian pasal 39. Ayat 2 sampai 3. Genesis chapter 39 verse 2 to 3. Yang berkata begini, ini kisah yang menarik. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kalau saudara baca dari pasal 38, kan dia ini dijual, dia jadi budak yang dijual, bukan? Dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dibeli oleh orang-orang Midian, dijual lagi kepada pegawai tinggi dari Firaun, seorang pegawai Mesir. Jadi budak, dan budak itu kalau sudah dibeli artinya harganya sudah putus, dia tunduk kepada si pembeli. Nah, saya baca ini keadaannya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Sampai di ayat 2. Meskipun terjual menjadi budak, tapi hidupnya benar, pasti disertai Tuhan dan menjadi berkat. Maka itu subtema kita, meskipun budak, jangan memperbudak diri kepada dosa. Even though sold to be a slave,
meskipun terjual sebagai seorang budak, but life is right and perfect. Tapi hidup yang baik dan benar dan sempurna in relationship with God, dalam persekutuan dengan Tuhan, he become a blessing. Ia menjadi berkat. Kita lihat ini kebenaran. Siapa sebenarnya Yusuf? Who is the Joseph? Joseph is slave. Siapa Yusuf? Dia budak. Dia bukan seorang yang punya jabatan di negeri Mesir. Tidak, dia budak. Tapi kita lihat seorang budak yang punya relationship, yang punya hubungan, yang punya konektivitas kuat dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Dia kerja dengan siapa saja, orang itu diberkati. Karena dia budak secara hukum sekuler, tapi secara hukum rohani dia tidak budak dan tunduk kepada dosa. Sehingga ia menjadi seorang yang mendatangkan berkat. Saya baca sekali lagi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai dia? Because his heart right and perfect. Karena hatinya benar, sempurna, and has relationship with God, dan punya hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyertainya. Dan waktu Tuhan menyertai si budak ini, dia menjadi saksi, dia menjadi contoh. Penyertaan Tuhan itu mendeklar he is the right people, have trust from God. Dia orang benar yang dapat kepercayaan dari Allah. Kepercayaan itulah yang membuat dia menjadi berkat. Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ia tinggal di rumah tuannya. Siapa tuannya? His big boss, the unbeliever people. Dia punya bos, dia punya tuan, itu orang tidak percaya Tuhan. Tapi Anda lihat, meskipun dia budak, dia punya kesaksian yang dia tuturkan dengan perilaku dan sikapnya, membuat the big boss where is the unbeliever people. Tuannya, big bossnya yang bukan orang percaya, orang kafir, melihat kesaksian yang baik. Ayat 3 berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini yang sebenarnya tema 2022 ini, tema 2022 ini yang kita harus kerjakan. Bagaimana orang di luar sana unbeliever, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, itu bisa mempercayai kami karena kami memiliki kesaksian yang benar. Seperti Yusuf. Kenapa sampai the big boss, that is unbeliever people, believe to Joseph. Mengapa sampai tuan big bossnya yang tidak percaya Tuhan itu percaya kepada Yusuf? Yusuf adalah budak yang tidak membiarkan dirinya diperbudak oleh dosa. Meskipun jabatannya rendah, pangkatnya rendah,
Dia bukan kepala biro, dia bukan kepala seksi, dia bukan camat, dia bukan lurah, dia bukan bupati, dia bukan gubernur, dia bukan menteri, dia bukan anggota DPR. Ada banyak anggota-anggota yang hebat di Mesir. But why all of them cannot get trust? Tapi mengapa semua mereka tidak mendapat kepercayaan? But this slave, servant, get trust. Tapi kenapa si budak ini dapat kepercayaan? Kenapa si budak ini dapat pelimpahan wewenang dan kuasa? Karena dia budak, pangkatnya rendah, tidak diperhitungkan. Tapi hatinya mulia di hadapan Tuhan. Itu sebabnya the big boss, the unbelievers, bosnya, tuannya yang bukan orang percaya, mempercayakan segala sesuatu kepada dia karena dia sudah jadi berkat. Meskipun terjual menjadi budak, tapi hidup benar pasti disertai Tuhan dan menjadi berkat. Tapi kalau kita umpama saja pejabat, oknum pejabat, secara sekuler, wah masuk hitungan, bos masuk hitungan. Tapi dia punya integritas, moralnya moral budak terhadap dosa. Tuhan tidak akan percayakan apa-apa untuk ke depannya. Contoh pragmatis di sekitar kita. Berapa banyak pejabat yang adalah oknum pejabat yang adalah orang Kristen. Ketika mereka korupsi itu berarti dari dunia sekuler mereka pejabat. Tapi dari dunia ilahi mereka budak terhadap dosa. Beda dengan Yusuf. Yusuf secara sekuler dia budak. Tapi secara rohani dia orang yang brilian dan penuh dengan hikmat dan hubungannya dengan Tuhan mulia. Sehingga dia diberkati. Tapi oknum pejabat yang dikenal dengan berbagai titelnya, jabatan, pangkatnya. Tapi dia punya moral dan integritas adalah moral dan integritas budak. Tidak heran kalau korupsi, tidak heran kalau main perempuan, kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan tidak heran dia main laki-laki, tidak heran dia korupsi, tidak heran dia melakukan berbagai perbuatan naib. Sehingga kita punya BUI atau lembaga pemasyarakatan di Penfui dan di mana-mana kita lihat hancur kehidupan mereka, tidak lagi dapat kepercayaan sama sekali. Bulan-bulan terakhir ini kita lihat apa yang terjadi sekarang yang sangat mempermalukan kekristenan. Dari kelompok orang Kristen. Jadi, Bapak Ibu, seandainya secara dunia Anda tidak dihitung, Anda tidak dikenal, apalagi kalau hidup saudara pas-pasan. Kadang-kadang orang tidak hitung saudara. Keluarga juga tidak hitung saudara. Tapi itu bukan standarnya Tuhan untuk saudara dipercayai. Standarnya Tuhan, how about your heart? Honest to God and love God. Yang menjadi standar bagaimana ketulusan hati kita dan bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Meskipun dunia tidak memperhitungkan kita. Karena mungkin kita tidak punya titel, kedudukan, mungkin kita tidak punya harta banyak, kita bukan orang jet set di kota Kupang ini, atau orang yang punya nama berdarah biru di kota Kupang ini, tidak ada masalah. Sebab Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat, meskipun Yusuf budak, tapi hatinya bukan budak kepada dosa. Dan dia menjadi berkat, dan dia mendapatkan trust dari orang kafir, raja kafir.
Yang kedua, sekalipun sebagai budak, jika takut Tuhan pasti mendapat kepercayaan dan kuasa dari Tuhan melalui tangan orang kafir. Ayat yang keempat, even as a slave, if you are fear of God, you will get trust and power from God through the hands of the unbelievers. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, bagian kedua ini makin menegaskan kepada kita, meskipun Yusuf budak, tapi hidup takut Tuhan. Di mata manusia dia budak. Di mata manusia dia tidak bisa dapat kepercayaan, tapi di mata Tuhan dia dapat kepercayaan dan kuasa dari Tuhan melalui tangan unbeliever, big boss, dari Tuhan yang tidak percaya. Kita baca, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Who is the master of Joseph? Siapa sebenarnya Tuhan daripada Yusuf? He is unbeliever, not believe God. Dia orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi Anda lihat kesaksian kehidupan yang meskipun status sosial dianggap budak, tapi dalam status rohani dia memiliki otoritas untuk mengubah sampai tuannya yang tidak kenal Tuhan percaya sama dia, mengasihi dia, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saya mau antar kita ke dalam pengertian begini. Kalau saja hidup benar, kalau saja hidup takut Tuhan, pemuda-pemudi, ibu bapak, aktivis gereja. Cerita ini menarik. Orang yang tidak kenal Tuhan, the unbelievers, as a master of Joseph, has heart to give his goods to Joseph in his house and all things. Saudara bisa bayangkan ya, ini tuan yang tidak percaya Tuhan, melihat kesaksian yang begitu baik, perilaku yang begitu baik dari Yusuf, dia mempercayakan semuanya kepadanya, isi rumahnya, segala sesuatu kepada dia. Coba kita bayangkan, Tuhan, Sang Pencipta, Allah yang mengasihi kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang adalah Gembala Agung. Tuhan yang adalah Juru Selamat. Tuhan yang adalah Raja. Kalau orang jahat tidak kenal Tuhan saja bisa serahkan segala sesuatu kepada Yusuf. Mustahil kalau Tuhan tidak percayakan segala sesuatunya kepada kita. Ada amin, berikan sanjungan bagi Tuhan. Mustahil Tuhan tidak percayakan segala sesuatunya kepada kita. Orang yang tidak kenal Tuhan saja melihat sesuatu yang baik di dalam Yusuf, dia percayakan segala sesuatu kepadanya. Apalagi Tuhan kita yang penuh dengan belas kasihan ketika ia mendapatkan honest heart, right heart, nice heart, and we believe God. He sent to us all blessing and gift. Apalagi Tuhan yang kalau kita tulus, lurus, bagus dengan dia, cinta akan dia dan melakukan kehendaknya dan menjadi contoh dan kesaksian. Masa yang jahat bisa mempercayai Yusuf? Masa Tuhan yang hatinya baik tidak mempercayakan apa-apa kepada kita? Sekali lagi, berikan sanjungan bagi Tuhan. Ada pertanyaan yang besar, mengapa kepercayaan itu tidak datang kepada orang muda, orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada kita semua?
Kita mesti periksa hati kita di dalam hal beribadah, di dalam hal menjadi orang Kristen, bapak Kristen, ibu Kristen, pemuda Kristen, pemudi Kristen, aktivis gereja. Apakah kita sudah tampil sebagai tema besar kita, melaksanakan tema besar kita bagi masyarakat di luar sana? Are we already doing our big dam in 2022? Now declare your changes. Apakah kita sudah melaksanakan tema besar kita tentang tuturkan perubahan kita? To the people in marketplace, to our best friends, to our family, to our kids and children. Apa kita sudah tuturkan itu kepada orang di luar sana? Tentang perubahan kita kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada suami, kepada sahabat yang dekat dengan kita, kepada famili kita. Kita mesti periksa itu. Sebab kita semua merindukan trust of the God fall on us. Kita sedang merindukan kepercayaan Allah itu turun di atas kita. Joseph found favor in his master's sight and served him. Then he made him overseer of his house and all that he has. Dia menjadi penjaga. Dia menjadi orang yang dapat kepercayaan seluruh harta milik daripada raja. Semua kekayaan dipercayakan kepada Yusuf. Apa di Mesir tidak ada orang pejabat besar? Tidak ada orang yang punya kedudukan tinggi? Banyak. Ada bupati, ada camat, ada lurah, ada kepala biro, ada kepala bagian, ada gubernur, ada segala macam. Tapi trust of the Lord through the kings, unbelievers, not fall to them, but to Joseph. Kepercayaan daripada raja yang tidak percaya Tuhan itu bukan kepada pejabat-pejabat, tapi kepada Yusuf, si budak itu. Karena dia punya hati honest to the Lord, tulus kepada Tuhan. Yang ketiga, though we are a slave, but life is right, we will be a blessing to the master who does not know God in everything. Meskipun menjadi budak tapi hidup benar, pasti kita menjadi berkat bagi Tuhan yang tidak mengenal Tuhan dalam segala hal. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saya mau highlight kalimat yang di rumah dan di ladang itu diberkati. Seorang Yusuf yang adalah budak, dia tidak membiarkan dirinya menjadi budak dosa. Dia punya kesaksian menarik. Pertama, dia menjadi berkat buat isi rumah itu. Artinya apa? Isi rumah dari raja itu mengenal jalan pengenalan akan Tuhan.
Dia punya orang kerja yang ada di ladang. Itu mengenal akan Tuhan. Sehingga kalimat itu berkata jadi berkat di dalam rumah dan jadi berkat di luar sana. Become blessing in the house and become blessing in the marketplace. Jadi berkat bagi keluarga ini dan jadi berkat di luar sana. Jadi persoalannya terletaknya di mana? Untuk kita menjadi orang yang menyelamatkan isi rumah daripada bangsa yang belum mengenal Tuhan, dari keluarga yang belum percaya kepada Yesus, dan orang di luar sana yang masih berandal, yang masih hidup dengan perilaku duniawi. Belajar dari Yusuf, dia budak, meskipun ia budak, tapi dia hidup benar. Pasti menjadi berkat. Though we are a slave, but our life is right and perfect in the presence of God, we become blessing. Meskipun kita budak, dalam pengertian orang tidak anggap kita, orang tidak masukkan kita dalam hitungan, kita masuk dalam perhitungan mereka. Tidak ada masalah. Di dalam keluarga juga mungkin tidak masuk hitungan. Di tengah masyarakat juga ya tidak masuk hitungan. Tapi kalau hati kita lurus, berkaitan kuat dengan Tuhan, mau atau tidak mau, someday they told to everybody, this man become blessing to our nation. Mau atau tidak mau, tapi satu waktu orang akan berkata bahwa orang ini jadi berkat buat bangsa kita, buat keluarga kita, buat famili kita, buat gereja kita, buat persekutuan kita. Dan highlight yang kedua, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Jadi tadi atas rumah, isi rumah. Kedua atas ladang orang di luar sana yang bekerja dengan dia. Dan yang ketiga kalimat yang di atasnya, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Jadi harta miliknya itu juga menikmati berkat. Artinya apa? Kekayaannya jadi berkat. Kenapa kekayaannya jadi berkat dan diberkati? Karena seorang budak yang hatinya melekat pada Tuhan. Kita akan menjadi berkat. Dan harta milik orang lain akan menjadi berkat. Dan pengertian menjadi berkat itu artinya dapat menolong banyak orang, dapat menolong pekerjaan Tuhan, dapat membantu pekerjaan misi, dapat membantu pekerjaan pengembangan pekerjaan Tuhan. Kalau diterjemahkan sekarang, harta miliknya diberkati menjadi berkat. Karena ada orang yang disebut Joseph is slave, not a big boss. Yusuf adalah budak, bukan big boss. Dunia sekuler selalu melihat kalau dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia punya nama besar, pasti dia bisa tolong kita. Dunia sekuler berpikir seperti itu. Tapi dunia ilahiyah bukan soal lu big boss, tapi soal how about your heart? Bagaimana tentang hatimu? Are have relationship with God or not? Apa ada hubungan manis dengan Tuhan atau tidak? Jadi orang muda belajar buat hubungan yang manis dengan Tuhan. Hubungan yang manis itu seperti apa? Kalau hatimu pikir kepada pikiran sensual, zina, dan lain-lain, minta Tuhan Roh Kudus sucikan. Itu caranya jaga hati kita. Kalau engkau punya pikiran emosi yang tinggi, yang hanya menjadi orang yang suka membantah dan menolak
bimbingan orang tua atau bimbingan teman, sahabat. Tolak itu sebab nanti engkau tidak menjadi berkat. Dan tidak mendatangkan berkat. Yang keempat, meskipun terjual menjadi budak, even though sold to be a slave, but life is true, tapi hidup benar, pasti menjadi penguasa. Pasti menjadi penguasa. That's it's sure. You become a ruler. Kamu akan jadi pemimpin, pengusaha, penguasa. Over all the property of people or the unbelievers' master. Tapi hidup benar pasti menjadi penguasa atas semua kekayaan orang atau tuan yang kafir. Itu ada dalam ayat yang ke-6. Segala miliknya, milik daripada unbeliever master, tuannya yang tidak percaya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Kalau Anda lihat ini kalimat, rasanya seperti tidak menarik ya. Kenapa saya bilang tidak menarik? Ya, raja percayakanlah kekayaanmu kepada seorang yang punya level di atas lah. Punya jabatan, kedudukan lah. Orang berdarah biru lah. Keturunan bangsawan lah. Ini budak. Saudara lihat sebuah keanehan. Budak yang tidak masuk hitungan. Budak yang sudah dibeli. Yang tidak punya kuasa apa-apa secara sekuler. Sebab kalau tuannya pulang dari tugas, dia mesti berlutut di muka tuannya, buka kasutnya, ambil air dan basuh kaki tuannya. Lalu tinggalkan tuannya, bukan balik belakang begini dia jalan. Dia jalan belakang begini, hormat tuannya. Lalu siap makan, minum buat tuannya. Waktu tuannya makan, dia berdiri, sikap di situ. Tunggu aba-aba untuk perintah dia bikin apa. Kenapa dia mesti dapat kepercayaan? Orang yang level statusnya begitu rendah. Because Joseph heart nice with God. Because Joseph heart glue with God. Melekat dengan Tuhan. And has good relationship with God. Punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Itu persoalannya. Bukan soal titelnya, bukan soal jabatan dan pangkat kedudukannya. Meskipun itu pemberian Tuhan, tapi itu bukan landasan kepercayaan Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan besar. Tapi hati yang benar di hadapan Tuhan. Ada amin. Berikan dulu sanjungan terbaik bagi Tuhan. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Now Joseph was handsome in form and heart and in appearance. Sikapnya manis. Dari mana datang sikap manis ini? Sikap tidak menyatakan sebagai seorang yang kerja terpaksa. Tidak. Dia tahu dia sudah dibeli. Dia melakukan tugasnya dengan begitu baik. Hatinya baik dengan Tuhan.
Yang kelima, this is the big warning to everybody where he get trust. Ini peringatan keras bagi orang yang mendapat kepercayaan. Peringatan keras. Biasanya orang sudah dapat kepercayaan, biasanya tidak berhati-hati. Seperti contoh sederhana saja. Kita lihat 2 minggu terakhir ini Gubernur Papua, Lukas NMB, sudah dapat kepercayaan rakyat oleh Tuhan lewat rakyat, dia gubernur. Rakyat susah, menderita, dia bisa pakai 500 miliar lebih untuk pemain kasino, judi, hilang duit. Rakyat sengsara. Apa yang terjadi sekarang? Dia dipanggil KPK sudah 2 kali, tidak hadir. KPK yang akan panggil paksa. Kenapa ini terjadi? Kepercayaan didapatkan, tapi tidak hati-hati. Setan tidak menggoda saudara dan saya yang mendapatkan kepercayaan, mendapatkan berkat, mendapatkan wewenang, mendapatkan kuasa. Dia tidak menggoda saudara secara temporer, sewaktu-waktu. Or maybe only one day, atau barangkali 1 hari saja dia goda saudara, dia coba bujuk saudara. Tidak. Kita mesti hati-hati. Karena iblis akan menggoda dan membujuk kita setiap hari. Kita akan baca bacaan ini sampai selesai. Kejadian 39 mulai ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf yang budak yang sudah dapat semua kepercayaan dengan birahi, dengan nafsu percabulan. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolaknya. Kenapa dia tolak? Karena dia punya hati sangat lurus dengan Tuhan. Dia tidak menjadikan itu kesempatan untuk berbuat dosa dengan katakan, bukan saya yang mau, dia yang ajak. Dia tidak pakai alasan itu. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Dia bilang istrinya, semua diserahkan sama saya, tapi engkau adalah istrinya, tidak pernah dia serahkan sama saya. Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? How then can I do this great wickedness and sin against God? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Anda lihat itu hatinya. Dia bisa pakai alasan ya. Saya tidak mau buat dosa. Dia yang bujuk saya berbuat dosa, jadi dia yang salah. Dia tidak pakai itu. Tapi dia bilang tidak. Mana mungkin saya berbuat kejahatan yang begitu besar terhadap Tuanku dan terlebih Allahku. Mari kita lihat kalimat ini. Ayat 10. I want to make this word and sentence as highlight. Saya membuat kalimat ini menjadi highlight untuk kita lihat bahwa setan si iblis menggoda kita yang dapat kepercayaan Tuhan, yang diangkat menjadi anak-anak Tuhan,
yang diberkati bukan 1-2 hari. Dengar kalimat ini. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara lihat, the word of God speak. The wife of the kings every day, day by day, asked Joseph to do bad thing and wickedness. Setiap hari perempuan ini membujuk. Setiap hari setan membujuk, bukan 1 hari saja. Jadi kita harus hati-hati. Jangan berpikir bahwa iblis diam, tidak. Tiap menit, tiap saat dia bujuk Anda, orang muda, orang tua, suami, istri, hamba Tuhan untuk berbuat dosa tiap saat. Oleh karena itu mendekatlah kepada Tuhan, maka engkau akan berkemenangan seperti Yusuf mendekat kepada Tuhan. He has and get victorious. Dia mendapatkan, memiliki kemenangan yang besar. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Ini peringatan bagi kita. Jangan rasa aman dan rasa sudah diberkati Tuhan, lalu santai-santai. Tidak. Setan tiap menit, tiap saat bujuk Anda, orang muda, orang tua, siapa saja, untuk berbuat dosa yang sedang mengamuk dalam diri kita untuk supaya melakukannya. Kalau para pejabat dosa korupsi, dia akan bujuk terus untuk jadi koruptor. Kalau anak muda dalam masa pubertas, dia akan bujuk terus supaya bisa mengadakan hubungan seks liar di luar. Sebab itu dia lakukan tiap detik supaya otak kita ini diracuni dengan pikiran-pikiran sensual dan keinginan untuk berbuat cabul dalam pergaulan. Kalau orang yang biasa mengganggu istri atau suami orang, dia akan setiap hari membujuknya untuk melakukannya karena sudah ada benih itu di sana. Jadi kita harus hati-hati. Berjaga-jagalah sebab iblis itu seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum untuk menerkam. Dia berjalan setiap sekon, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Seperti perempuan ini setiap hari dia bujuk supaya Yusuf terjerembab. Tapi Yusuf menolak. Kalau baca seterusnya, penolakan atas pengaruh dosa itu, sekalipun resikonya dia masuk penjara, dia tidak mau tahu penjara itu berapa beratnya, tapi dia hanya tahu, saya punya hati mesti beres dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di zaman kasih karunia dan zaman anugerah ini, kita bisa menjadi orang yang kokoh dan kuat, dan menjadi berkat, punya kesaksian yang menolong anak cucu kita, keluarga, famili, sahabat kita, dan orang di luar sana. Ketika hati kita beres dengan Tuhan, punya relationship yang baik dengan Tuhan. Dan untuk punya relationship yang baik dengan Tuhan, if Holy Spirit fill your heart, ketika Roh Kudus memenuhi hatimu, kita akan tahu bahwa kita sedang hidup berdampingan dengan godaan di sekitar kita. Tapi Yusuf berkemenangan. Berapapun harga yang mahal harus dibayar, dia tetap teguh. He stand firm in the faith to the Lord. Although prison with him. Dia tetap berdiri teguh. Meskipun penjara menunggunya. Resiko seberat apapun. Tapi karena Tuhan, dia mau membuktikan kepada dunia dan kepada gereja sampai hari ini. Kalau kita menjadi orang yang bisa menyaksikan hal yang baik, perubahan kita kepada orang lain, kita dapat berkat, kita diberkati, kita dapat kepercayaan, kita memiliki kekuatan menolak dosa, walaupun harganya mahal. Dan kalau Bapak Ibu saudara-saudara mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, karuniakan hati seperti itu yang dimiliki Yusuf di dalam hatiku, supaya aku berdiri kokoh di dalam perjalanan saya yang masih sisa, karena saya tidak tahu waktu saya di atas bumi masih berapa minggu, masih berapa bulan, masih berapa tahun, saya tidak tahu. Bapak Ibu boleh bersama gembalamu, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan hati kita naik kepada Tuhan. Sebab gembalamu juga ingin supaya punya kemampuan itu bertambah-tambah, supaya bisa bertahan, berdiri kokoh sampai Maranatha. Berapapun harga dan resikonya. Bapa di sorga, kami semua berdiri di hadapan-Mu sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pemuda, sebagai pemudi, sebagai aktivis gereja, sebagai pemusik, singer, song leader, bagian multimedia, bagian sound, bagian lighting, bagian kamera. Tuhan tolong supaya hidup kami jadi contoh, jadi kesaksian, dan mendapat trust, kepercayaan dari pihak Tuhan. Sebab karena kehidupan yang kokoh kuat di dalam Tuhan, Yusuf mendapat kepercayaan dari raja orang kafir. Dan kami tahu kalau kami berdiri kokoh di dalam Tuhan, Tuhan kami bukan raja yang busuk, tapi raja yang penuh belas kasihan. Kami akan dapat kepercayaan,
kami akan diberkati, menjadi berkat, menjadi orang yang berdiri kokoh sampai Maranatha. Materaikan kebenaran ini dalam hidup kami. Setiap kami sebagai imam, kadim dan abdi Allah berdoa supaya setiap kami menjadi wadah yang tepat untuk kebenaran ini bertumbuh berkembang di dalam hidup kami, sehingga tinggal 3 bulan di 2022 ini benar-benar kami menjadi orang yang membuktikan diri, punya kesaksian baik di luar, di dalam gereja, dan akhirnya kami menikmati kepercayaan Tuhan selagi kami hidup di atas bumi, dan mengantar kami pergi ke Sion, rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Semua yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Berikan sanjungan terbaik, terbaik, terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu semua, kita akan memberikan persembahan kami. Saya persilakan kepada para petugas. Mari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk kami beribadah bersama. Kami tahu Bapa, sesuai firman-Mu, beribadah ini mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Terima kasih Bapa, juga kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami, di mana mengajarkan kami agar kami, keberadaan kami apapun itu, baik sebagai orang kecil, orang berpangkat, orang berjabatan, tapi kami diingatkan untuk kami tidak menjadi hamba dosa. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari Bapa Engkau kuduskan persembahan kami biar bermanfaat bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, sambil memberi ada beberapa pemberitahuan. Pertama, kunjungan hari Rabu di Lasiana di rumah Bapak Jack Abuladaka jam 5 sore. Hari Jumat di keluarga Herlianto di Kebun Raja di dekat Mopoli. Biar kita gunakan waktu untuk kita mengikuti semua kegiatan-kegiatan ini. Yang berikut akan menikah pada tanggal 29 September 2022. Sandi Alexander Yohanis dan Ruth Rosita Mbuik. Bila kedua calon mempelai ada, tolong berdiri sebentar. Tidak ada. Baik, mereka tadi hadir dalam kebaktian kedua saja. Penggembelaan besok jam 10 pagi. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini? Bila ada, tolong angkat tangan yang baru pertama kali. Kalau ada. Baik. Tidak ada. Nah, mungkin ditayangkan sedikit mengenai pembangunan gereja. Kita memiliki 2 pembangunan gereja. Yang pertama di Sejahteraland di Oetalu, dan yang kedua di Oemova yang fondasinya sudah selesai dikerjakan. Ini yang sedang dikerjakan di Oetalu adalah pengurukan
pengurukan itu kurang lebih 200 truk harus menguruk bangunan gereja ini. Sebab gereja ini cukup besar, lalu gereja ini akan menjadi tempat ibadah dan tempat retreat, karena di samping kanannya dibangun kurang lebih sekitar 40 kamar untuk retreat, bisa tinggal dan nginap di sana dan beribadah, berdoa, berpuasa, atau mau mengasingkan diri. Jadi pemuda-pemudi dan anak beberapa orang sedang mengerjakan pengurukan besok, lusa, dan seterusnya. Saudara ada waktu boleh datang. Lalu di Oimova pengurukan sudah hampir selesai juga. Pengurukan gedung di sana ukurannya 10 kali 25, cukup besar. Karena ribuan orang yang bergabung ke kita di situ. Jadi minggu depan ini kita akan kirim besi beton, semen menuju ke Oimova untuk jemaat mulai bikin slov betonnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita tergerak untuk memberi buat pembangunan gereja, sekecil apapun rupiah saudara, tulis dan taruh dalam envelope dan tulis, oh ini buat pembangunan. Karena pasti bendahara akan menyalurkannya dengan baik. Dan juga pekerjaan misi, kalau saudara tergerak untuk misi, sekecil apapun rupiah saudara, taruh di envelope, tulis, katakan ini buat misi, akan disalurkan buat misi. Baik, jangan lupa tanggal 29, 30, 31 adalah konferensi misi di ruang kebaktian ini dengan seminar dan KKR. Usahakan supaya kita menghadirinya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang berhari ulang tahun ingin didoakan boleh datang di depan dan Anda didoakan. Kita nyanyi Priestly Blessing.
di sorga, kami semua satu hati ikut bersyukur dengan tambahnya 1 tahun usia buat kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kini kami berdoa, beri mereka umur panjang. Dan umur panjang itu mereka setia kepadamu, mereka jadi contoh teladan kesaksian yang baik di mana saja mereka beraktivitas, menjadi panutan. Kesaksian mereka tidak membingungkan orang, kesaksian mereka tidak membuat orang tidak mengerti akan jalan Tuhan, tapi kesaksian mereka jadi berkat. Sepak terjang mereka jadi berkat, contoh dan teladan. Jauhkan mereka dari sakit, penyakit, mara bahaya dan celaka. Jadikan mereka berkat dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam famili, dan di tempat mereka beraktivitas. Ikat mereka kuat bersama kami semua dalam kasih-Mu. Dan biar kami bersatu sampai Tuhan Yesus datang dengan pikiran yang sama, yaitu hormat Tuhan, mengasihi Tuhan, berupaya hidup dalam kesalehan, kekudusan dan kesucian, sehingga kami memiliki power dan kuasa untuk menarik orang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun dalam tangan-Mu dan seluruh sidang jemaat dalam tangan-Mu. Now before you going home, raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang sebelum pulang rumah, angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, blessing, gift and love and compassion from our Lord God the Creator. Dan sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat dan anugerah serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami semua pulang ke sorga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun bagi yang berhari.